Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di acara Bincang Hijrah TV. Kali ini kita dalam sesi tanya jawab bersama saya dan Ustadz Rizky yang sudah hadir di malam ini di salah satu rumah rumah kerabat. Nah, di sini ada bintang tamu yang tidak asing lagi yang bernama Saudara Lili. Lili, gimana kabarnya Lili? Ya, baik-baik. Kenapa kemarin tidak hadir? Sakit perut. Oh gitu ya. Ya udah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah hadir ya. Untuk itu bagi kalian yang belum gabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update video menarik dari channel Bincang Syiar Hijrah TV. Oke, kita akan mulai saja sesi tanya jawab. Dimulai dari Saudara Lili dulu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Ustadz Rizky. Waktu dulu perjalanan saya emang pernah masuk ke lubang penjara lah, dijeblosin. Emang saya tahu pulang dari uak lah, uangnya berapa, sampai saya dimasukin dari rumah si uak. Saya nggak pulang dulu ke rumah, harus sepeda langsung. Ada kabar itu tadi ada yang nyari, Bunjang, ada apa? Nah, tuh pernah ditanyain sama Bunjang. Belum lama saya langsung ditendang sama keluarganya. Saya pan nggak enak, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba nanyain uang, emang uangnya berapa? Saya pan nggak tahu, baru pulang dari rumah uak. Tiba-tiba Bunjang nanyain uang. Emangnya saya pernah ke rumahnya sebelumnya, pan saya ke rumah uak dulu, ada yang meninggal, masih kene uak lah. Pulang pan jam 2, langsung udah itu langsung ke rumah Bunjang, makan dulu. Nggak sempat makan dulu, kita udah langsung ke Bunjang. Di sana langsung saya dipukul, langsung saya dibawa ke Koramil. Di Koramil saya disetrum sampai saya dimasukin ke gitu kayak si Rambo. Udah itu saya disetrum, besoknya lagi saya dibawa ke Kircon. Saya nggak pakai baju, kayak nugelo lah. Lalu ada yang itu si pakai baju, saya pan nggak pakai baju, nggak pakai celana. Nah, bajunya udah dimasukin ke dalam drum yang dulu di Koramil di strum kayak si Rambo. Dan sekarang saya masih sakit bekas disetrum waktu dulu. Kejadiannya waktu masih kena almarhum Panjang. Ya itu saya juga masih ada hubungan sama yang ini gitu. Yang ini juga masih ada keluarga lah dengan almarhum gitu ya. Ya ini jadi yang ini incunya sekarang ke saya. Yang incunya Bunjang sekarang teh ke saya teh pingin segalanya gitunya. Harta otomatis nama dia gitunya.
pingin apa, pingin ini, pingin itu, nama dia gitu, bukan nama nama saya gitu ya. Dari apa, dari pertama pingin punya mobil, punya motor yang gede, mobil mah belum. Pingin punya itu sawah, pingin punya itu, tapi saya jalan yang sama orang lain, ke saya pingin apa aja ya, pingin itu, pingin motor, pingin mobil. Mobil mah belum ya, kayaknya mah nanti kalau saya punya rezeki pasti sama mobil ya, sebutlah namanya, itu namanya si Naya ya, incunya yang paling gede itu pingin apa-apa gitu ya. Terus Lili apa yang mau ditanyakan? Ya si incunya itu ke mintanya itu, mintanya yang gede-gede itu, bangsa motor kurban gitu. Mintanya yang gede-gede gitu, kalau mintanya bangsa jangan yang gede-gede lah gitu ya. Bismillah. Sudah ketangkep pertanyaannya menurut Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih kafa billahi wakila. Hadirin bincang siar hijrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Tadi kita simak dari saudara Lili itu ya, dari awal sampai ke pertengahan lah kisahnya ya. Bagaimana kisah hijrah beliau ya, sampai beliau juga ingin dipertanggungjawabkan ya dengan seorang wanita ya, Masya Allah ya gitu. Tentunya ini merupakan inspirasi juga ya, inspirasi beliau ini gitu ya. Alhamdulillah dengan saya belajar dan sekarang sudah usia belajarnya ya, usia belajar itu 10 tahunan lah gitu. Jadi luar biasa, tuntas tuh ya, berbagai ilmu apapun. Hanya saja tentunya walaupun ya dia tidak paham gitu ya gitu, tapi terus mengikuti ya gitu. Ini luar biasa inspirasi yang tentunya pembelajaran itu ya, yang namanya belajar tidak mesti kita belajar itu hanya belajar teori saja gitu ya, tapi belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu guru yang terbaik ya gitu. Dan guru yang terbaik itu diantaranya tentu dari kisah seseorang ya, kisah seseorang hijrah gitu ya. Maka kita banyak untuk menyikapi teladan dalam berhijrah, teladan hijrah Rasulullah yang perlu kita simak ya, karena beliau itu adalah uswatun hasanah ya gitu. Tentu agar kita tidak terjebak juga ya, bagaimana ya waktu itulah Lili lah gitu, atau mungkin sampai sekarang masih gitu ya gitu, adanya yang gitu ya. Tentu supaya kita tidak terjebak, kita senantiasa kuatkan hijrah kita dengan senantiasa, berarti kalau itu persoalannya adalah persoalan dengan jamaah, dengan majelisnya gitu ya, maka kuatkan dengan majelis ilmu ya gitu. Nah itu aku ma'as shodiqin ya, agar kita bersama orang-orang yang benar, maka kita akan ditempatkan dalam berhijrah, dan tentunya kesuksesan dalam berhijrah akan menjadi catatan buat kita, introspeksi buat kita. Setiap muhasabahnya tentu ini akan belajar dari perbuatan orang lain. Maka tentunya ini adalah ujian bagi dirinya, dan kita senantiasa belajar agar kita
kuatkan diri kita serta keluarga kita ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya gitu. Demikian ya. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Lili. Di sini ada pertanyaan dari salah satu netizen. Hijrah adalah berpindah dari. Nah, hijrah itu kan memperbaiki diri. Nah, apabila misalkan pemuda itu sudah berhijrah tetapi balik lagi ke perbuatan yang dulu, perbuatan-perbuatan atau misalkan dia pernah berbuat maksiat atau segala macam. Nah, bagaimana supaya bisa hijrah totalitas? Apakah dia misalkan hijrahnya apakah batal, apakah harus bertobat lagi, apa gimana menurut Pak Ustadz? Bismillah. Ya, senantiasa yang namanya tobat ya. Tobat itu tentu harus ada syarat-syarat yang pasti kita penuhi, yakni an-nadam, menyesal ya gitu. Nah, kembali lagi, apakah ketika berhijrah kita tentu sudah menyesal dari perbuatan yang kita lakukan atau belum gitu ya gitu. Atau kita terkadang kurang ilmu juga ya, kurang ilmu sehingga terkadang kepleset lagi gitu ya. Terulang lagi ke lubang yang sama gitu ya gitu. Ya banyak godaan. Nah, itu ya. Nah, disinilah butuhnya kita bermajelis ilmu ya. Bermajelis ilmu agar dikuatkan keimanan ya gitu. Karena kembali lagi pada maksiat itu lagi berarti itu sedang berkurang yang namanya iman ya gitu. Berarti kuatkan majelis ilmu ya gitu. Agar dikuatkan dalam ketaatan ya. Maka orang yang bermajelis ilmu dia adalah tadarus ya gitu. Belajar ya tadarusuna bainahum ya. Dia belajar bersama mereka ya gitu. Inilah yang akan dikuatkan tentunya melalui orang-orang yang solihah tadi ya gitu. Nah, itu yang menguatkan perbuatannya. Nanti kan dia diingatkan juga ya, diingatkan, oh ini salah gitu, oh ini kurang tepat gitu ya. Nah, itu maka senantiasa dengan teman-teman itu akan membentuk dirinya, kualitas dirinya agar lebih baik lagi. Dan tentunya juga senantiasa perbarui amal ya. Perbarui amal sehingga tentunya kita jangan sampai banyak waktu luang ya gitu. Banyak waktu luang yang terbuang sia-sia gitu ya, sehingga kadang lengah, kadang lalai gitu ya. Dan bisa jadi terbuang juga karena melakukan perbuatan yang sama gitu ya gitu. Nah, maka kita sibukkan dengan majelis ilmu dengan teman-teman yang soleh, senantiasa tentunya berdiskusi dengan mereka ya. Itu akan menguatkan hati kita agar perbuatan itu lebih baik ya. Demikian. Dengan hijrah itu sebagai awal kebangkitan para pemuda hijrah gitu ya, supaya bisa berubah gitu ya dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Nah, bagaimana caranya supaya bisa konsisten dalam berhijrah selama dia itu berniat untuk berhijrah supaya tidak goyah. Nah, itu bagaimana kiat-kiat Pak Ustadz supaya bisa konsisten? Bismillah. Nah, ikhwatu fillah, tentunya ini konsistensi atau kontinuitas itu sangat penting ya dalam berhijrah. Tentunya kalau kita ingin konsisten, kita mulai dari amal yang kecil ya. Amal yang biasa-biasa, nantinya ada amalan yang besar juga ya gitu. Nah, ini mulai dari diri kita, biasakan ya tentunya beramal. Contoh tadi tahajud atau sedekah, atau misalnya dengan saum ya, saum sunnah, walaupun saum sunnahnya cuma pertengahan bulan lah gitu. Ya kita konsisten aja gitu. Upayakan konsisten.
Terus juga bukan hanya persoalan amalnya, persoalan ilmunya juga. Ilmunya senantiasa kita garap, senantiasa kita kaji ya gitu. Karena kalau mengkaji ilmu berarti memperbaiki amal juga ya. Orang yang belajar maka dia akan senantiasa perbaiki amal. Bisa jadi sholatnya yang dilakukan juga ada tata cara yang keliru, kaifiatnya yang keliru, atau bisa jadi walaupun sholat itu ya kita belajar untuk senantiasa agar khusyuk ya. Nah itu. Tetapi terkadang juga adanya aktivitas yang lain yang mengganggu seperti melamun. Nah itu ya gitu. Maka ini harus ilmu yang dikuatkan ya gitu. Nah tentunya juga ada bimbingan seorang guru. Nah ini ya. Seorang guru itu akan mengarahkan, akan menguatkan, dan juga menjadi cek dari cek ya gitu. Cek dari cek kita sudah benar belum dalam berhijrah atau dalam beramal ya. Dengan bimbingan seorang guru maka akan mengevaluasi amal kita. Itulah yang bisa menjadi upaya kita ya. Ya demikian. Apakah Saudara Lili sudah ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan kepada Pak Ustadz? Dulu ikutan sama teman-teman, sama di lingkungan di sini lah, sama banyakan, sama berapa orang lah, sama bawa itu, bawa ya ke bawa lah. Itu nama jadi pergaulan, jadi bawa apa ke pengaruh sama lingkungan, terus itu bawa kecanduan sama Aibon, sama sama lem, sama itu obat, sama untung saya mah nggak dipakai jarum suntik gitulah. Terus sama itu ganja apa gitu, pernah gitu kalaman gitu kan. Yang belum mah saya belum pernah pakai yang jarum suntik itu, belum pernah dari dulu gitu. Dan saya mah yang udah mah minuman itu obat gitu ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ditanyakan bagaimana supaya maksudnya Lili bisa berubah gitu maksudnya. Ya jangan kepengaruh sama alkohol lah. Supaya tidak terjadi lagi. Maksudnya Ya. supaya tidak terjadi lagi ke masa lalu gimana? Yang ditanyakan. Terus saya diajak sama teman-teman jangan ke pengaruh ke yang teman-teman bangsa alkohol. Oh gitu ya. Ya jauhanlah bangsa alkohol gitu, merusak badan. Ya gitu aja dari saya mah. Ya jangan beli narkoba. Itu aja dari saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman Lili ya, waktu dulu udah berapa tahun yang lalu itu ya. Waktu zaman violen. Apa itu violen? Itu nama geng di sini. Ya memang semua orang itu kan punya masa lalu ya, punya masa lalu, tiap orang punya cerita masa lalu. Yang penting kan semuanya bisa kembali ke jalan yang benar lagi sesuai dengan hijrahnya itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz hijrah yang bermakna dalam tujuan hidup ini gitu. Hijrah yang bermakna itu seperti bagaimana? Jadi tujuan hidup kita itu bisa tercapai dengan apa yang kita harapkan. Bismillah. Baik. Maka ini bicara yang namanya substansi hijrah ya. Jadi tujuan hijrah, pokok dalam berhijrah gitu ya. Nah, mencari ridho Allah ya.
Nah, tentu di dalam berhijrah itu akan kita temui juga rintangan-rintangan ya, tadi lingkungan gitu ya, dan juga bagaimana kebiasaan tuh ya. Kebiasaan itu yang tadi itu terbuatkan ya gitu. Maka tentunya agar bermakna dan juga bisa membuat perubahan ya gitu pada diri kita, ini senantiasa hijrah itu bukan hanya nantinya seseorang hijrah secara fisik, tapi non fisiknya juga tuh ya, karena dia bisa saja berpindah ya dari lingkungan, berarti kan itu hijrah fisiknya, lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik ya, hijrah fisik. Kemudian juga non fisik ya, non fisiknya itu bagaimana dia dari perbuatannya yang buruk ke apa perbuatan yang baik ya gitu. Nah ini tentu agar hijrah yang demikian perlu kita lihat gitu ya dari kebiasaan orang-orang terdahulu gitu ya, dalam perbaiki niat juga ya. Nah, niat itu kembali lagi tadi terbolak-balik. Maka kalau kita ingin hijrah yang bermakna, niat kita dulu tentunya dalam fondasi hijrahnya, ya tujuan hijrahnya karena Allah, berarti dia kuatkan apa sih yang mengundang rahmat Allah itu, apa yang mengundang ridho Allah itu ya gitu. Nah itu tentunya ada dalam pelajaran-pelajaran yang ya bukan hanya sifatnya motivasi, tapi pelajaran-pelajaran yang sifatnya ilmiah ya. Ilmiah dalam belajar hadis pasti kita akan dikuatkan motivasi-motivasi tersebut ya gitu. Kemudian juga ayat-ayat Al-Quran juga dikuatkan juga dalam talqibnya gitu ya. Nah itulah kalau seseorang hanya hijrahnya mengalir saja gitu ya, ada hijrahnya mengalir, ya dia mau mengalir kemana gitu ya, bukan seperti air yang mengalirkan, nanti bisa aja kan mengalirnya bukan hanya ke sungai tapi ke kolam beran ya. Atau mengalirnya ke daerah-daerah tempat yang kotor gitu ya gitu ya. Tapi bagaimana hijrah yang dilakukan itu membangun diri ya, membangun diri tentunya mulai dari kita, kemudian juga mulai dari hal yang terkecil, dari perbuatan-perbuatan yang sederhana lah gitu, dari perkataan-perkataan sederhana ya, dimana memang sebagai kita lihat ya pemuda zaman sekarang, bahkan anak-anak kecil juga kan masih lisannya itu kan kurang terjaga ya gitu. Nah disinilah artinya pendidikan yang ya harus dini mungkin juga ya, apa pendidikan yang diperhatikan ya, adanya perhatian kita ya, seperti perhatian kita pada diri kita ya, minimal pada diri kita dulu, nanti tentu kita akan perhatikan orang lain ya. Nah itulah tentu yang membangun diri kita dengan ukhuwah, dengan ikatan, itu tentu akan terbangun ya, sebuah ikatan yang menguatkan hijrah itu sendiri ya. Demikian. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup bincang siar Hijrah TV ini. Nah, dengan berhijrah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara supaya kita itu bisa dijauhkan dari perbuatan yang tercela atau perbuatan yang merugikan kita sendiri, dari godaan-godaan yang membuat kita bisa goyah atau misalkan bisa kembali lagi ke
perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Untuk itu misalkan menurut Pak Ustadz bagaimana supaya kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik tanpa melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, itu bagaimana caranya supaya bisa tidak melakukan dosa sekecil apapun. Bismillah. Ini berarti kita bermuhasabah ya gitu. Menghitung-hitung apakah ini amal bermanfaat atau tidak ya. Maslahat atau mudarat ya. Nah, kalau seseorang sudah tahu maslahat dan mudaratnya, pasti dia akan terbimbing dan akan menjauhi ya yang namanya maksiat itu ya. Karenanya ketika menambah kehadiran kita dalam majelis ilmu, itu juga akan menjadi peringatan buat kita ya, supaya nanti menjauhi yang namanya maksiat, perbuatan-perbuatan yang mungkar gitu ya gitu. Ya, perbuatan zalim gitu ya gitu. Gibah dan segala macamnya itu ya gitu. Kadang kan susah bertobat ya gitu. Karena nggak sadar ya gitu. Nah, berarti kan dikuatkan kesadarannya itu dengan senantiasa diskusi ya. Nah, diskusi melalui majelis ilmu ya gitu. Majelis ilmu juga tidak hanya dia belajar Quran dan Sunnah, tapi lewat diskusi-diskusi ini juga merupakan diskusi yang bisa kita buka wawasan ya gitu. Nah, kalau terbuka wawasan itu tentunya akan dimudahkan seseorang agar menjauhi maksiat ya gitu. Nah, disitulah juga seseorang membina diri ya. Kalau seseorang membina diri, artinya dirinya bukan hanya belajar dari sisi mendengarkan saja, bukan dia. Tapi bagaimana belajar menjadi peringatan ya gitu, menjadi peringatan buat kita ya. Ya, jangan kita kalau misalnya belajar sedikit-sedikit tersinggung gitu ya, sedikit-sedikit rewel gitu ya gitu. Janganlah gitu. Justru dengan peringatan-peringatan itu nantinya itu akan jadi pelajaran kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam ya gitu. Itulah makna hijrah yang sebenarnya kan, yakni man hajra ma nahallahu anhu ya gitu. Nah, di dalam menjauhi larangan-larangan itu pastinya menemui rintangan dan hambatan. Nah, disinilah ketika orang terus di dalam posisi belajar, sedikit demi sedikitnya perbaiki diri. Mungkin ada salah-salahnya juga ya, sedikit-sedikit salah atau ada yang kurang bahkan futur gitu ya. Akan tetapi tentunya dalam proses belajar itu semua bisa jadi hal-hal yang merupakan nantinya menjadi gambaran ya, gambaran bahwa nantinya saya akan lebih baik lagi gitu ya gitu. Maka proses itu tidaklah mengapa selama seseorang itu nantinya menjadi lebih baik lagi, bukan hanya buat dirinya sendiri tapi buat orang lain, dan bukan juga niatnya untuk viral atau duniawi, tapi bagaimana tentunya bermuhasabah disinilah yang menguatkan niatnya kembali lah gitu. Maka niat itu akan berpengaruh ya gitu. Maka sedikitnya kembali, ilmu itu buahnya amal ya. Dan amal tentunya akan lebih bagus lagi ketika terus konsisten mengamalkannya bersama orang-orang yang terbaik. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam podcast hari ini, kurang lebihnya perkataan yang juga kurang berkenan atau salah-salah kata ya, karena juga sudah terlalu malam, mungkin juga ada yang pada ngantuk juga gitu ya. Maka kita tentunya
Semoga apa yang disampaikan menjadi bimbingan kita dan juga wasiat kita dalam berhijrah agar lebih baik lagi dan juga lebih hebat lagi ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, Rabbana atina kama ya sudah lebih firli walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Bincang Syiar Hijrah TV, telah kita simak bincang syiar kita tentang sesi tanya jawab bersama Bapak Ustadz Rizky. Untuk malam ini sesi tentang hijrah. Nah, bagi kalian yang masih belum atau masih penasaran dengan video ini, silakan kalian kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Tak lupa kami dari tim dan kru dari Bincang Syiar Hijrah TV mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.